Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang toharoh. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas sholihin. Mari kita simak baik-baik materi tentang toharoh yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Toharoh atau yang biasa kita kenal dengan bersuci ini ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas. Selanjutnya yang kedua bersuci dari najis. Lalu bedanya apa hadas dengan najis? Kalau hadas ini sebuah tindakan. Di hadas ini sebuah tindakan atau perbuatan. Kemudian kalau najis berupa benda. Contohnya gini, hadas melakukan kencing. Nah, ini tindakannya inilah. Ini disebut hadas. Kemudian air kencingnya ini najis, gitu ya. Nanti akan kita tampilkan tabel perbedaan antara hadas dan najis lah nanti di belakang ya, insyaallah. Akan kita lanjut dari hadas ini dibagi menjadi dua. Hadas kecil yang mana cara mensucikannya dengan berwudu, dan ada hadas besar cara bersucinya dengan mandi. Sedangkan najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama mukhafafah, najis ringan. Kemudian najis mutawasitoh, najis tengah-tengah, ini pertengahan. Yang terakhir najis mughaladoh, najis berat. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang mandi wajib yang dalam hal ini berkaitan dengan hadas besar. Pengertian mandi yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Apa yang menyebabkan mandi? Seseorang wajib mandi. Yang pertama junub, ya. Junub. Kemudian keluar air mani atau sperma. Ketiga, haid bagi wanita. Ya, sesudah haid ini wajib mandi. Kemudian keempat, selesai melahirkan. Kelima, selesai nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan. Keenam, meninggal dunia. Adapun rukun mandi, yang pertama niat, yaitu menyengaja menghilangkan hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut. Ini jadi semua tubuh harus terbasuh. Seluruh tubuh ini anggota yang zahir, ya, yang luar, anggota luar. Jadi kita perhatikan ketiak itu ya, itu ikut, ya. Bagian yang nyelempit itu biasanya kan sulit terkena air. Nah, itu harus kita perhatikan. Dalam mandi terdapat kesunahan-kesunahan. Beberapa di antaranya membaca basmalah sebelum mandi.
Tentunya kalau di dalam kamar mandi ya di dalam hati atau sebelum masuk itu ya, sebelum masuk kamar mandi. Kemudian mendahulukan anggota badan bagian kanan. Terus menggosok-gosok anggota tubuh sampai bersih. Terus wudhu ya, wudhu disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai hadas kecil yang cara mensucikannya dengan berwudu. Adapun tata cara wudu sebagai berikut. Yang pertama, baca basmalah sambil cuci tangan. Nomor 2, kumur-kumur basuh hidung. Kumur-kumur basuh hidung nomor 2, 3 ini ya. Basuh muka nomor 4. Tangan sampai ke siku nomor 5. Kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa amin. Ya, itu kalau lagu adik-adik kita. Nah, dari lagu tersebut yang menjadi rukun wudhu itu yang pertama niat ya. Niat ini bersamaan dengan membasuh muka. Jadi nomor 4 itu membasuh muka bersamaan dengan niat. Kemudian yang nomor itu ya, kalau digambar ini ya. Nomor 5 ini membasuh tangan hingga siku. Nah, ini hati-hati karena banyak yang tangan bagian depan itu basah tapi sikunya ya bagian belakang itu masih belum basah. Nah, ini harus basah ya, memutar basah ini ya. Selanjutnya membasuh sebagian kepala. Dan terakhir yang menjadi rukun yaitu mencuci atau membasuh kaki ya hingga mata kaki itu. Ini juga sama seperti dengan tangan tadi, bagian belakang biasanya ini saya lihat, ini saya cek teman-teman ini kencetnya atau kaki bagian belakang ini ngarani tungkak itu masih kering lah. Ini perlu diperhatikan, jadi memutar ya, yang depannya basah, belakangnya basah, bawah terus atasnya itu basah sampai mata kaki. Jadi dilebihi di atas mata kaki ini minimal ya, dilebihi di atas mata kaki itu 2 jari. Begitu juga dengan ketika membasuh tangan tadi. Jadi di atas siku, bukan pas di siku, di atas siku ya 1 atau 2 jari gitu ya. Jadi ada lebihnya. Dan ini harus urut, rukun wudhu ini harus dilaksanakan secara tertib atau urut, berurutan. Jadi nggak boleh terbalik-balik. Kalau terbalik-balik ini wudhunya tidak sah, seperti itu ya. Baik, saya akan mencontohkan wudhu ya. Jadi ini yang yang penting-penting yang biasanya kurang tepat ya teman-teman. Jadi ketika membasuh muka ini, jadi inilah lakon banyu. Nah, ini ikut jadi pincet. Nah, bawahnya ini ikut ya. Ini pas muka. Terus kemudian yang sering kurang atau ada yang salah lagi biasanya ya teman-teman itu ini cepat-cepat itu lop. Nah, cepat-cepat akhirnya belakang ini nggak basah, padahal kan dari tangan sampai ke siku ya, ini siku harus ketut. Jadi misalkan dilebihi 1 jari lah, ini mutar ya, ini jangan sampai kering. Nah, ini ya. Terus kemudian lagi yang sering kurang tepat itu kaki juga. Gini-gini aja. Gini. Nah, ini biasanya masih kering juga ya. Jadi polok atau mata kaki ini, nah ini di atas ini dilebihi 2 jari atau 1 jari atau 2 jari gini ya. Adapun yang membatalkan wudhu yakni keluarnya segala sesuatu melalui kubul ataupun dubur ya.
segala sesuatu termasuk angin ataupun cairan ataupun benda padat. Yang selanjutnya hilangnya akal sebab tidur dan sebagainya. Kecuali orang yang tidur ini menetapkan pantatnya ke tempat duduk. Jadi misalkan Jumatan terus kamu silo, pantatnya nempel ke tempat duduk, ini tidak batal. Ketiga, bersentuhan kulit dengan orang yang bukan mahram. Keempat, menyentuh kubul atau lubang dubur dengan telapak tangan bagian dalam atau jari bagian dalam. Apabila dalam bersuci itu tidak ditemukan air, atau kemudian ada air namun kita sakit, misalkan sakit, di mana sakit tersebut apabila kena air maka akan semakin parah, ya. Atau mungkin ada air tapi hanya pas untuk memberi minum kepada hewan lah, misalkan itu kalau di kitab seperti itu ya. Maka sebagai ganti air bisa menggunakan debu yang suci. Ya, ini yang disebut dengan tayamum, ya. Jadi bersuci dari ini baik hadas kecil maupun besar, ya. Jadi gantinya karena misalkan tidak ada air, tidak menemukan air, atau ada air tapi sangat terpaksa sehingga kalau terkena air itu ya misalkan sakit itu akan sulit untuk sembuh atau semakin parah, maka bisa tayamum dengan debu yang suci. Ya, kita siapkan debu yang suci, kemudian yang diusap, kalau tayamum ini yang diusap hanya muka dan dua tangan. Saya contohkan, ini tayamum, kita ambil misalkan debu ya, ceret. Terus kemudian diketekanlah yang besar-besar itu biar enggak ke sini ya. Ya, jadi ambil debu, ceret, kita ketekan, kemudian muka. Ini sambil niat tayamum. Gini, ceret. Nah, ini jangan ditempelkan dulu. Ini jangan ditempelkan dulu ya. Ini kalau cara guru saya. Jadi yang tempelkan ini ke muka, nah gini. Terus jempolan, ini ibu jari jangan ditempelkan dulu. Ini nanti fungsinya ibu jari untuk mengusap bagian bawah ini tadi lah. Kalau di wudhu tadi kan ada yang muka terus bawah. Ini truk ya, diputar, terus nah ini digunakan untuk bawah ini, ceret, gitu ya. Kemudian ambil lagi tangan kanan dulu ya, kanan dulu, gini. Ini juga ibu jari jangan ditempelkan dulu, ditarik dari pucuk ke pucuk, seret. Ini ibu jari yang ini juga biarkan dulu, seret, sampai siku, ya gini. Ini kan gini ya, terus putar, seret, ini ketemu jari, seret. Sama, yang kiri juga seperti itu, seret, sampai sini, seret, ini, gitu ya. Yaitu tayamum. Ini materinya singkat-singkat saja karena terbatas oleh waktu 15 menit. Kalau tadi tentang hadas, sekarang najis. Sebagaimana sudah keterangan awal, sekarang cara mensucikannya. Ya, mukhafafah tadi najis ringan. Ini najis yang gimana sih najis ringan? Ini adalah air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan dia belum makan atau minum apapun kecuali ASI, air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya apabila ada najis macam ini cukup dipercikkan air. Selanjutnya najis mutawasitoh yang dibagi menjadi 2. Mutawasitoh ini najis pertengahan ya. Ada hukmiyah dan ainiyah. Kalau ainiyah ini yang punya warna ya, bendanya masih ada warnanya, terus ada
baunya, kemudian ada rasanya. Sedangkan hukmiyah ini tidak ada warna maupun rasanya. Cara mensucikannya, kalau yang ainiyah ya dibersihkan dulu 3 sifat tadi. Kalau hukmiyah karena sudah nggak ada ya cukup mengalirkan air saja. Terakhir najis mughaladah. Najis ini najisnya anjing atau apa ini namanya babi atau peranaan dari salah satunya. Misalkan anjing nikah dengan kambing. Nah, anaknya ini najis mughaladah. Yaitu ya seperti itu. Cara mensucikannya yakni dibasuh air 7 kali. Nah, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu ya. Kalau di sungai ya pakai endut itu ya. Seperti itu. Terakhir sebagai kesimpulan saya tampilkan tabel perbedaan hadas dan najis sebagai berikut ini, bisa dibaca ya sendiri. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk kita bersama.